Anda bertanya, kami menjawab. Salam pemirsa yang budiman, saya ucapkan selamat datang di episode perdana acara harian Anda Bertanya, Kami Menjawab. Komunitas internasional membela hak asasi manusia sehingga merupakan hak setiap manusia untuk makan bersih dan hidup di lingkungan yang bersih untuk memiliki kebebasan berdoktrin, kebebasan berkeyakinan, dan beriman. Tetapi kami menemukan bahwa hak asasi manusia yang paling penting adalah bahwa seorang dapat mengajukan pertanyaan dengan bebas dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam program Anda Bertanya Kami Menjawab, kami menerima semua pertanyaan yang berhubungan dengan iman Kristen tentang kehidupan Kristen dan Alkitab. Dan dengan kasih karunia Allah, kami berusaha menyajikan jawaban-jawaban Alkitabiah dan jawaban-jawaban yang masuk akal terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya mendorong Anda untuk mengirimkan pertanyaan Anda melalui semua media sosial yang akan muncul di layar selama program berlangsung, dan dengan kasih karunia Allah, kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kami menyambut Anda dan pertanyaan-pertanyaan Anda, dan mari kita saksikan bersama pertanyaan pertama yang kami terima dalam program ini. Apakah kita membutuhkan Alkitab dari Allah? Bukankah orang-orang kudus sebelum Musa berkomunikasi dengan Allah seperti Henokh, Abraham, dan yang lainnya? Mereka berkomunikasi dengan Allah secara langsung dan menyembahnya tanpa memiliki sebuah kitab di tangan mereka. Sebuah pertanyaan penting dan saya harap Anda dapat menjawabnya. Apakah kita membutuhkan Alkitab tertulis? Bukankah orang-orang suci sebelum Musa berkomunikasi dengan Tuhan tanpa Alkitab? Mengapa kita memerlukan kitab tertulis? Kita akan mengetahui jawabannya setelah istirahat. Pertanyaan episode hari ini sangat logis, terutama yang menyangkut Alkitab. Mengapa Alkitab pada awalnya? Dan ada baiknya kita mulai program kita dengan ini. Mengapa Alkitab, mengapa itu ditulis? Dan seperti yang telah kita dengar, pertanyaan ini mengatakan bahwa orang-orang kudus sebelum Musa, sebelum Alkitab ditulis, memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Musa mulai menulis kitab Pentateuk pada tahun 1440 sebelum Masehi. Jadi Anda memiliki periode waktu yang panjang dari penciptaan hingga Musa, sekitar 2.600 tahun. Dalam 2.600 tahun ini, apakah ada orang kudus? Ya, ada orang kudus. Apakah mereka berurusan dengan Tuhan? Mereka memang berurusan dengan Tuhan. Misalnya Henokh yang hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ia tidak memiliki Alkitab. Misalnya Metusalah tidak memiliki Alkitab. Misalnya Set tidak memiliki Alkitab. Bahkan setelah banjir, Abraham tidak memiliki Alkitab. Namun apakah mereka memiliki hubungan dengan Tuhan? Mereka memiliki hubungan dengan Tuhan, dan fakta ini harus jelas di hadapan kita. Musa adalah orang pertama yang menulis, tetapi Musa bukanlah orang pertama yang mengenal Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan sudah ada sebelum Musa dalam jangka waktu yang sangat lama, dan pengetahuan ini bersifat lisan. Maka Allah memulai hubungan dengan orang saleh, dan orang saleh mulai hubungan dengannya. Komunikasi ini dilakukan secara lisan. Di taman Tuhan biasa berurusan dengan Adam dan Hawa. Dan setelah pengusiran dari taman, dia juga berurusan dengan Adam dan Hawa. Dan pada zaman Set dan pada zaman Enos, dan demikianlah semuanya orang saleh itu disebut komunikasi lisan. Dan ini menjelaskan mengapa zaman sudah ada sebelum banjir. Misalnya Adam hidup 930 tahun, Metusalah hidup selama 969 tahun, dan ketika ia meninggal banjir melanda. Usianya mendekati 1000 tahun. Karena umur yang panjang memudahkan penyaluran ajaran tentang Tuhan, mewariskan ilmu tentang Tuhan kepada generasi penerus dan setiap orang yang mewariskan kepada generasi berikutnya. Mereka adalah saksi atas pewarisan yang benar kepada generasi berikutnya. Tetapi saatnya telah tiba ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mulai mencatat pengetahuan tentang Tuhan. Suatu catatan tertulis untuk menulis tentang Tuhan. Dan perintah itu datang kepada Musa untuk menulis. Misalnya seperti kita ketahui dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 14, setelah kemenangan atas Amalek, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Dan pertama kalinya kata kitab disebutkan di sini. Mengapa kitab itu tulis? Mengapa kita tidak meneruskan cara ini menjalin hubungan dengan Tuhan tanpa kitab seperti Abraham dan Henokh? Mengapa kita harus memiliki Alkitab? Saya punya setidaknya 4 alasan yang menjelaskan mengapa kita perlu memiliki sebuah buku. Mengapa pikiran Tuhan dan firman Tuhan harus dicatat dalam buku tertulis di tangan manusia? Alasan pertama ialah untuk menjaga firman Tuhan agar tidak hilang di tengah
mitos-mitos. Anda tahu bahwa paganisme dimulai setelah banjir. Dan kita tahu ini dari kitab Kejadian, dari kekacauan bahasa di Menara Babel dimulainya paganisme. Dan dengan menyebarnya paganisme di seluruh dunia, mitos pun menyebar. Yang di dalamnya ada bagian kebenaran yang sangat sederhana, tapi di dalamnya banyak sekali tipu daya. Dan muncullah apa yang disebut politeisme, dan muncullah mitos-mitos dan pertikaian di antara para dewa. Dan agar Allah mendokumentasikan seluruh kebenaran dan agar Allah mendokumentasikan seluruh pengetahuan tentangnya sehingga menjadi pengetahuan yang benar, Dia memerintahkan hambanya Musa untuk mencatat pengetahuan tentangnya dalam sebuah buku. Jadi alasan pertama, mengapa Tuhan memerintahkan Musa untuk menulis adalah untuk mencatat pengetahuan yang benar tentang Tuhan agar tidak hilang di antara mitos-mitos. Alasan kedua, mengapa Tuhan memerintahkan Musa untuk menulis dan semua nabi untuk menulis adalah untuk menjaga agar firman Tuhan tidak dilupakan. Anda tahu bahwa transmisi lisan bergantung pada ingatan meskipun usianya panjang. Tentu saja setelah banjir tidak ada usia yang panjang. Namun sebaik apapun kemampuan menghafal seseorang, akan datang masanya kemampuan mentalnya melemah dan kemampuan fisiknya pun melemah. Namun ketika Allah memerintahkan agar ilmu dan firman Allah dicatat dalam sebuah kitab, maka hal ini menjaga kitab tersebut agar tidak terlupakan. Dan baiklah bahwa Allah kemudian memerintahkan umatnya untuk tidak hanya membaca kitab itu dengan mata mereka, tapi juga mendengarnya dengan telinga mereka dan menyentuhnya dengan tangan mereka. Bila seluruh indera digunakan, baik penglihatan, pendengaran, maupun peraba untuk mengolah firman Tuhan, maka informasi tersebut akan tertanam dalam pikiran seseorang. Jadi alasan pertama untuk menjaga firman Tuhan agar tidak hilang di tengah mitos. Alasan kedua untuk menjaganya agar tidak terlupakan. Alasan ketiga untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika Anda memiliki sebuah buku, Anda mewariskannya ke generasi setelah Anda. Dan generasi sesudah kamu meneruskannya kepada generasi sesudah mereka, dan demikianlah firman Allah itu diteruskan lintas generasi karena tertulis di dalam sebuah kitab. Buku untuk sebuah generasi, buku Tuhan untuk semua generasi. Namun alasan terakhir dan kita melihat dampaknya masih meluas hingga saat ini adalah kemudahan dalam menyebarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ditulis dalam sebuah buku, tidak hanya mudah untuk diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tapi juga mudah untuk disebarkan. Anda tahu kejadian dialami oleh sida-sida Ethiopia ketika ia datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan dalam perjalanan pulang, Filipus sang pengkhotbah bertemu dengannya dan mendapati dia sedang membaca kitab Yesaya 53, dan mulai dari kitab suci ini ia memberitakan kepadanya kabar baik tentang Yesus. Jadi untuk menyebarkan firman Tuhan, itu harus tersedia dalam sebuah buku tertulis. Ketika firman Tuhan ditulis dalam sebuah buku, maka mudah untuk menyebarkannya. Dan sebagaimana Tuhan membani hati orang-orang saleh di mana-mana sepanjang masa, sebagaimana firman Tuhan tersebar, tidak hanya ditulis tetapi diterjemahkan ke ribuan bahasa, ke semua bahasa di dunia. Dan sekarang sudah tersedia di tangan semua orang karena firman Tuhan tidak datang kepada satu orang saja dan tidak datang dalam satu bahasa saja, tapi ditujukan kepada semua suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Saya akan menemui Anda di episode berikutnya dengan jawaban atas pertanyaan baru. Semoga Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.